Jangan sibuk dengan kekuatan kita, tetapi mintalah kekuatan dan doa dari Tuhan sendiri. Ini isi pertobatan yang kita renungkan hari ini. Sekarang tinggal kita maunya gimana? Mau terus mempertahankan kekuatan kita, ya kita akan terus pengalaman dalam 3 minggu kemarin, belajar kehilangan, belajar mulai terus hal-hal yang tidak enak tadi itu. Nah, sekarang coba kita renungkan sejenak, sejauh mana kita berani untuk mengubah cara berpikir kita. Seperti Yesus, kalau Yesus ngadepi ini, kira-kira dia buat apa ya? Kalau aku disakiti, tidak cukup aku hanya tidak membalas, tapi aku perlu berbuat yang baik justru kepada mereka yang sudah menyakiti aku. Wahai kawan, bergegaslah, rintis jalan ke surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, kalau kita setiap hari terus belajar menyadari apa yang kita buat, maka apa yang kita lakukan itu akan menjadi sangat bermakna. Dan apa yang kita mengerti tentang apa yang kita buat akan berdampak juga bagi orang lain melalui perkataan dan perbuatan kita. Itulah yang dihayati oleh Santo Hieronymus, imam, dan ajaran-ajarannya bisa kita ikuti. Dia hidup pada pertengahan pertama abad keempat. Dengan pewartaan sabdanya, dengan khotbah-khotbahnya, dengan ekaristi yang dia pimpin, dia mampu untuk membawa orang semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu mari di awal ekaristi ini coba kita renungkan sejenak hidup kita. Apakah hidupku berdampak juga bagi hidup orang lain yang membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan? Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, dalam bulan Kitab Suci Nasional ini, sebulan ini kita merenungkan bagaimana Yesus itu ada dalam hidup kita, berkarya, dan kita renungkan dalam kutipan-kutipan Kitab Suci. Minggu terakhir ini kita diminta untuk belajar mengisi hidup kita dengan pertobatan. Pertobatan yang dimaksud bukan hanya soal menyesal. Duh, aku kok berbuat salah ya, berbuat dosa. Tidak. Maka 3 minggu pertama kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita ini kerap kali jatuh dalam banyak keputusasaan, keraguan, ketidakyakinan. Doa yakin, sudah pas doa yakin, selesai doa, temannya bilang begini, saudaranya bilang begini, iya ya, benar juga ya, apa ya bisa ya, mulai ragu-ragu. Lama-lama jadi putus asa. Lalu kita mulai diajar Tuhan dengan banyak kehilangan, pengen ini nggak bisa, apa yang disenangi malah hilang, apa yang paling dicintai, disayangi malah diambil Tuhan. Supaya kita tidak lekat, tidak hanya mementingkan itu saja. Lalu dalam proses kita kehilangan itu, kita ini menderita, susah, hatinya susah, nggak enak, terus gelisah. Itu kita alami, dan itu adalah bagian dari hidup kita. Jangan ditolak. Semakin kita nolak, semakin Tuhan memberi kita banyak pengalaman kehilangan, banyak pengalaman keputusasaan,
banyak kesesakan, banyak hal-hal yang tidak enak yang kita alami. Nah, supaya apa? Kita ngalami 3 proses ini. Jadi kita kehilangan, putus asa, banyak menderita, banyak susah. Supaya apa? Supaya kita belajar tidak fokus pada apa yang kita inginkan saja. Lalu kita mulai belajar hari Minggu kemarin, senang dengan keberhasilan orang lain. Lalu mencoba tidak mudah tersinggung dengan orang lain. Masih ingat toh? Yesus ditolak di Samaria, lalu kedua muridnya Yakobus dan Yohanes, Tuhan, biar kami ini meminta langit, Tuhan ini dari langit itu beledek halilintar menghancurkan mereka. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Anak manusia datang untuk menyelamatkan mereka. Ayo kita pergi lagi. Dan kita diminta untuk tadi ini, setiap datang ke rumah orang, damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau tidak diterima, jangan dimaki-maki, jangan dikutuk, jangan sakit hati, tetapi tinggalkanlah dan tetap wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Loh, jadi pertobatan itu bukan soal aku menyesal ya, aku kok berbuat salah, Tuhan ampuni saya. Tidak, tetapi soal pertobatan itu soal apa yang baik yang bisa saya buat untuk orang lain, meskipun aku sedang sakit hati, meskipun aku sedang banyak persoalan. Kalau orang datang, apa yang bisa saya buat? Itu artinya bertobat. Jadi bukan masalah, duh apa ya, aku kok begini terus. Tidak hanya soal menyesali diri, tetapi cukup menyesal diri dalam 3 minggu kemarin, tetapi sekarang apa yang perlu saya isi, apa yang perlu saya buat yang baik untuk mengisi pertobatan saya ini. Mengubah cara berpikir. Duh, itu kok kemarin tak sapa kok malah melengos ya. Oh awas ya. Loh ini kan cara berpikir lain. Balik, tarik jarinya, lalu mulai berpikir, iya besok tak coba nyapa lagi. Itu loh cara bertobat menurut versinya Yesus. Maka Yesus tetap mengutus. Ketika katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Serigala itu nyaploi itu loh, makan nih anak domba. Loh ini kalau malah kita ini seperti apa ini ya? Apa ya? Istilahnya itu disengajakan, dibuat sengaja untuk datang ke tengah yang mau menyantap kita. Dan pesan kedua, jangan bawa apa-apa. Loh piye iki? Suruh datang ke tempat yang berbahaya, tapi jangan bawa sesuatu yang membuat kamu merasa kuat. Terus kembali yang ke awal tadi itu, mintalah kepada yang empunya tuaian, berdoalah, memintalah kekuatan. Karena itu, pertobatan ini tidak sibuk dengan kejelekan atau kebaikan kita, tapi sibuk dengan orang lain. Sibuk dengan kebaikan apa yang baik untuk orang lain. Kalau orang itu terus memangsa kita, jangan sibuk dengan kekuatan kita, tetapi mintalah kekuatan dan doa dari Tuhan sendiri. Wes, ini isi pertobatan yang kita renungkan hari ini. Sekarang tinggal kita maunya gimana? Mau terus mempertahankan kekuatan kita, ya kita akan terus pengalaman dalam 3 minggu kemarin, belajar kehilangan, belajar mulai terus hal-hal yang tidak enak tadi itu. Nah sekarang coba kita renungkan sejenak, sejauh mana kita berani untuk mengubah cara berpikir kita. Seperti Yesus, kalau Yesus menghadapi ini, kira-kira dia buat apa ya? Kalau aku disakiti, tidak cukup aku hanya tidak membalas, tapi aku perlu berbuat yang baik justru kepada mereka yang sudah menyakiti aku. Ya Tuhan, aku telah menemukan sabdamu dan mencernanya. Sabdamu menjadi sukacita dan kegembiraan hatiku. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita, dimanapun mereka berada.
senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.